Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa nusalli wa nusallim ala khatimil anbiya'i wal mursalin, Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, zuhur kali ini kembali kita bersama bersyukur dan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Harapan kita bersama mudah-mudahan lafaz ini tertanam di dalam hati kita sehingga menjadikan kita sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemarin, tepatnya tanggal 22 Mei, jika kita mengikuti perkembangan berita, maka ada satu hal yang mungkin kita hampir percaya dan tidak percaya dengan kondisi itu. Seharian hampir menghiasi televisi kita. Tertangkapnya 144 orang yang melakukan hubungan seks sejenis atau yang dikenal dengan gay. 144 orang dalam keadaan tidak berbusana sehelai pun tertangkap dan tidak tahu hari ini prosesnya bagaimana. Bukan hanya ini, sebenarnya tak jauh dari kita, Dumai sebenarnya dalam 2 hari ini juga dihebohkan. Salah satu yang dihebohkan masyarakat Dumai adalah terjadinya kasus pembunuhan pasangan gay, laki-laki dengan berhubungan dengan laki-laki, yang hubungan itu berakhir setelah mereka berhubungan seksual dan akhirnya terjadi pembunuhan. Sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi? Ini menjadi tanda tanya bagi kita. Tentu kondisi ini di luar daripada kondisi yang normal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jika kita sedikit membuka waktu kita untuk membaca, maka ketahuilah bahwa hari ini organisasi yang menaungi kaum ini sudah mencapai 119 organisasi. Itu jumlah organisasinya, Pak. Mungkinkah satu organisasi itu anggotanya 1 orang? Mustahil. Angkanya hari ini ada yang memprediksikan sekitar 20 juta umat di Indonesia ini mereka adalah pelaku LGBT. Mereka menyukai sesama jenis. Ada juga di antara mereka suka lawan jenis dan mereka juga suka sesama sejenis. Mengapa ini saya gambarkan? Kenapa ini saya ceritakan? Saya ingin mengetuk hati kita bersama bahwa hal yang kita sadari pertama bahwa perilaku seks menyimpang ini ada di tengah masyarakat kita, tidak jauh dari kita. Maka perilaku ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, coba kita mencoba untuk melihat dari perspektif hukum dan syariat agama kita. Hubungan seks, baik itu sejenis ataupun tidak sejenis di luar pernikahan, Rasulullah semua menggolongkannya sebagai perbuatan zina. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa. Kata Rasulullah, "Iza atar rajulu rajula fahuma zaniyani." Jika seorang laki-laki mendatangi seorang laki-laki, kata-kata mendatangi ini tak perlu saya tafsirkan, fahuma zaniyani, maka mereka berdua sedang berzina. Fa iza atat al-mar'atu al-mar'ata fahuma zaniyatani. Jika ada seorang perempuan mendatangi seorang perempuan, maka mereka pun berdua pun sedang melakukan perbuatan zina. Maka Rasulullah SAW dengan sangat keras mengatakan, la'anallahu man amila amala qaum Lutin. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Apa perbuatan kaum Lut? Suka sesama sejenis. Berapa kali Rasulullah menyampaikan itu? Dalam satu kesempatan 3 kali Rasulullah mengatakan itu dengan suara yang lantang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ancaman sesungguhnya, inilah ancaman yang sesungguhnya bagi kita dan negeri kita. Ingat, ketika ada sejarah di dalam Al-Quran menceritakan bagaimana seseorang memiliki keinginan kuat mengikuti hawa nafsunya seperti Fir'aun,
Allah tenggelamkan Fir'aun dan juga pasukan-pasukannya. Tetapi ketika Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang orang yang memperturutkan nafsu seksnya, Allah bukan hanya menenggelamkannya, tetapi negerinya pun Allah tenggelamkan. Kita sedikit bercerita tentang Nabi Lut supaya ini agak lebih mudah kita memahaminya. Nabi Lut, untuk memudahkan ini kita bisa menjadikan Laut Mati sebagai saksi yang ada di Jordania sana. Laut Mati juga dikenal sebagai Danau Lut. Laut Mati ini merupakan bentuk dari gempa yang Allah turunkan kepada negeri Sodom yang tempat tinggalnya Nabi Lut dan juga kaumnya. Awalnya Nabi Lut merupakan keponakan Nabi Ibrahim, anak kandung dari saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Awal mulanya Nabi Lut hidup bersama Nabi Ibrahim. Tetapi Allah menugaskan Nabi Lut untuk dakwah di tempat yang khusus yang disebut sebagai daerah Sodom. Daerah Sodom ini terletak di Jordania sana sekarang kalau hari ini. Apa yang mesti didakwahkan oleh Nabi Lut bagi kaum Nabi Sodom? Kaum Sodom ini mereka adalah kaum yang sangat bejat. Mereka merampok, mereka mencuri, tetapi ada satu perilaku yang sangat tidak masuk akal. Mereka meninggalkan istri-istri mereka, mereka meninggalkan perempuan-perempuan mereka. Laki-laki suka sama laki-laki, yang perempuan sudah suka dengan sesama perempuan. Mereka tidak lagi berhubungan seks sesama istri mereka. Mereka tak lagi berhubungan seks beda jenis kelamin, tapi mereka lebih suka hubungan seks kepada sesama jenis. Kepada kaum inilah Allah mengutus Nabi Lut. Maka awal mulanya kata sodomi itu sendiri pun dinisbatkan kepada negeri Sodom ini, yang hari ini terletak di Laut Merah, yang para arkeolog sudah menemukan peninggalan-peninggalan daripada kaum Sodom ini. Apa yang terjadi kepada kaum Sodom? Kaum Sodom tidak mau mendengar dakwah Nabi Lut. Bahkan mereka merencanakan ingin mengusir Nabi Lut dari tempat tinggal mereka. Akhirnya Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan mereka. Akhirnya Allah utus 3 malaikat. 3 malaikat ini tidak langsung datang kepada Nabi Lut. 3 malaikat ini kembali awalnya berjumpa kepada Nabi Ibrahim membawa 2 kabar. Kabar pertama adalah kabar baik dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam, dan kabar keduanya adalah kabar buruk karena Allah ingin menenggelamkan umat Nabi Lut. Allah mengutus malaikat yang ganteng, tampan, berotot dan juga menawan. Bukan menawan hanya bagi laki-laki, bukan perempuan, bahkan laki-laki pun suka dengan malaikat yang tadi menyerupai manusia ini. Awalnya Nabi Ibrahim tidak mau menerima kedatangan 3 orang tamu ini. Karena Nabi Lut sadar betul 3 tamu ini akan menjadi bulan-bulanan bagi kaumnya. Karena biasanya setiap kali ada tamu yang ganteng datang ke situ, pasti menjadi korban kebiadaban nafsu mereka. Nabi Lut awalnya tidak mau menerima kedatangan ini. Tapi mau tak mau, tamu mesti dimuliakan. Akhirnya Nabi Lut minta kepada anak dan istrinya untuk merahasiakan ini. Tetapi apa daya, istri Nabi Lut tidak beriman. Dia menyampaikan kepada orang-orang, ada laki-laki yang tampan di rumahnya. Nabi Lut akhirnya ketakutan, karena pada malam hari banyak orang yang mengetuk rumah Nabi Lut alaihissalam. Mereka minta, keluarkan pemuda itu, serahkan kepada kami. Padahal banyak perempuan-perempuan cantik. Bahkan 2 orang putri Nabi Lut pun mereka tidak lamar. Padahal 2 putri Nabi Lut ini diceritakan sangat cantik. Mereka tidak tertarik dengan putri Nabi Lut. Mereka tak pernah mengetuk rumah Nabi Lut untuk melamar anak-anak perempuan dari Nabi Lut. Tapi ketika ada tamu 3 orang yang laki-laki, mereka berusaha untuk mendapatkan 3 orang ini. Nabi Lut awalnya menolak. Akhirnya di sanalah turun azab Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan di dalam Al-Quran di surah Ar-Hud di ayat 82, Allah mengatakan, "Falamma jaa amruna," tatkala datang perintah kami, "ja'alna," kami menjadikan, "aliyaha safilaha," yang atas bumi ini kami terbalikkan menjadi bawahnya. Permukaan atas bumi Allah terbalikkan menjadi ke bagian bawahnya. Itu yang Allah lakukan kepada siapa? Kepada umat Nabi Lut, kerana mereka telah melakukan perbuatan seks menyimpang tadi. Dan Allah nyambungkan ayat ini, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud, dan kami hujani mereka dengan batu-batu yang panas.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hukuman bagi orang yang berzina itu dicambuk. Tetapi bagi orang yang melakukan hubungan seks menyimpang kaum Lut ini bukan dicambuk. Kata Rasulullah, "Mau wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lutin faqtulul fa'il wal maf'ul." Kalau kamu menemukan orang yang melakukan hubungan seks sesama jenis yang seperti mana dilakukan oleh kaum Lut, maka bunuh yang menyodom dan bunuh yang disodom itu. Mereka sama-sama rela, satu menyodom, satu disodom. Hukumannya bukan dicambuk, tetapi hukumannya kata Rasulullah dibunuh. Kenapa? Karena ini penyakit yang sangat luar biasa, yang kita khawatirkan ini akan menimpa anak dan cucu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada intinya adalah kita bukan untuk ingin menakut-nakuti, tapi setidaknya apapun yang terjadi di tengah masyarakat kita mesti menjadi pelajaran penting bagi kita. Perilaku seks menyimpang ini sangat dekat kepada anak-anak kita, sangat dekat kepada adik-adik kita, bahkan mengancam kita sekalipun. Para ilmuwan sudah membuktikan bahwa ini adalah penyakit menular. Maka bahayanya bukan hanya bagi pelakunya, bagi kita yang menjadi korban pun akan menjadi bahaya. Maka upaya mereka hari ini adalah bagaimana di negara kita ini dilegalkan nikah sejenis. Itu yang sedang mereka upayakan. Maka sebagai masyarakat kita mesti berada pada baris yang paling terdepan. Sayalah yang menolak bahwa jika seandainya upaya untuk melegalkan nikah sejenis ini, mereka meniru Belanda, mereka meniru beberapa negara yang sudah melegalkan nikah sejenis. Tapi bagi kita negara Muslim ini haram. Apa kita mau seperti kaum Sodom yang negara mereka diterbalikkan oleh Allah? Ancaman serius bagi negeri ini adalah azab Allah. Maka kalau kita cinta negeri ini, kitalah yang paling pertama menghalangi semua hal-hal yang membuat negeri ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar banyak dari sejarah-sejarah. Al-Quran tidak banyak bicara masalah hukum, tetapi Al-Quran banyak bicara masalah ibrah, pelajaran-pelajaran, kisah-kisah yang mesti kita petik. Jika seandainya Allah menenggelamkan kaum Sodom karena mereka tidak mau mendengarkan nasihat kaum Lut, Nabi Lut alaihissalam untuk meninggal perbuatan seks menyimpang itu. Jika seandainya hari ini ada di antara kita tidak mau meninggalkan itu, apakah tidak mungkin Allah juga akan menenggelamkan negeri ini, baik menenggelamkan fisiknya maupun menenggelamkan keberkahan negeri ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Pada intinya adalah banyak hal yang mesti kita waspadai. Kita jangan terlalu mudah untuk mengobrol aurat kita. Kita mesti banyak mengisi anak-anak dan istri kita ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama. Kita mesti mendalami keimanan dan ketakwaan dalam diri kita. Agar apa? Perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah ini jauh dari kita. Mudah-mudahan kita yang berhadir zuhur ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, terhindar dari perbuatan-perbuatan seks menyimpang ini, agar kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.